Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan dan Cagliari akan bertemu di Giuseppe Meazza pada pekan ke-32 Serie A 2024-2025. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Sabtu 12 April 2025 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Inter kembali ke panggung Serie A dengan semangat membara setelah meraih kemenangan manis di Liga Champions. Menjamu Cagliari menjadi bagian penting dari upaya mereka mempertahankan Scudetto. Kemenangan atas Bayern Munchen di Allianz Arena membawa Inter selangkah lebih dekat ke semifinal Liga Champions dan membuka harapan meraih treble musim ini. Namun sebelum memikirkan leg kedua, Simone Inzaghi harus memastikan timnya tidak terpeleset saat menjamu tim papan bawah Cagliari. Cagliari datang ke kota Milan dengan misi yang berbeda, bertahan hidup di Serie A. Berada 6 poin dari zona degradasi, tim asuhan Davide Nicola tahu bahwa kesuksesan mencuri poin dari sang pemuncak klasmen bisa menjadi dorongan motivasi dalam perjuangan mereka. Giuseppe Meazza tetap menjadi markas yang menakutkan bagi lawan-lawan Inter. Nerazzurri telah mencetak gol dalam 37 laga kandang Serie A secara beruntun, rekor kedua terbaik dalam sejarah klub. Musim ini, mereka sudah meraih 11 kemenangan dari 15 laga kandang, menunjukkan betapa kuatnya mereka di depan pendukung sendiri. Cagliari yang hanya sekali menang dalam 13 laga tandang terakhir harus waspada. Terlebih lagi, Inter hanya kalah sekali dari 14 pertemuan terakhir kontra Cagliari di Serie A. Pada pertemuan terkini di bulan Desember, mereka menang meyakinkan 3-0 di Sardinia. Davide Fratesi akan memperkuat lini tengah Inter setelah tampil impresif di leg pertama melawan Bayern, di mana ia mencetak gol. Ia diperkirakan akan mendapat kesempatan bermain lagi pada pertandingan berikutnya. Sementara itu, Marcus Thuram akan diberikan waktu istirahat di lini serang, memberi kesempatan kepada Marko Arnautovic untuk tampil melawan Cagliari. Arnautovic akan memimpin di lini depan bersama Kapten Lautaro Martinez. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari persiapan Inter untuk pertandingan selanjutnya dengan fokus pada rotasi pemain. Sky juga melaporkan bahwa Di Marco telah kembali dan siap bermain melawan Cagliari besok. Kemudian Nicola Zalewski menjalani debut starternya dan akan memulai pertandingan di sayap kanan. Simone Inzaghi telah menunjukkan peran penting tidak hanya dalam strategi tim di lapangan, tetapi juga dalam mendatangkan pendapatan besar bagi Inter Milan melalui berbagai kompetisi UEFA. Di bawah kepemimpinannya, Inter tampil konsisten di ajang Eropa dan Coppa Italia meskipun mengalami ketidakstabilan di Serie A. Musim ini, Inter berpeluang besar untuk mencapai final Coppa Italia dan semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di perempat final. Pendapatan klub dari berbagai kompetisi mencapai 147,8 juta euro dengan potensi meningkat hingga 290,2 juta euro jika meraih gelar. Ini termasuk 24 juta euro dari Piala Dunia antar klub, 98,5 juta euro dari Liga Champions, dan 15,7 juta euro jika finish kedua di Serie A. Sebagai bentuk apresiasi, Inter berencana mengalokasikan sebagian besar pendapatan ini untuk memperkuat skuad melalui belanja besar di bursa transfer,
Dengan nama-nama seperti Luis Enrique dan Jonathan David dikaitkan dengan klub, pendapatan yang diperoleh berkat keberhasilan Inzaghi juga memberikan stabilitas finansial bagi Inter di tengah ketatnya persaingan sepak bola modern. Francesco Pio Esposito, penyerang muda Inter Milan, telah memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2030. Pemain 19 tahun ini tampil cemerlang di Serie B bersama Spezia, mencetak 14 gol dari 29 penampilan. Esposito bergabung dengan Inter pada 2014, berkembang pesat di tim muda dan menembus tim Primavera, di mana ia mencetak 16 gol dalam 41 laga. Dipinjamkan ke Spezia pada 2023, Esposito mencetak 3 gol di musim debut profesionalnya. Selain itu, ia juga menonjol di tim nasional Italia, meraih prestasi di Piala Dunia U20 2023 dan Piala Eropa U19, serta mencetak 7 gol di tim U21. Inter Milan dilaporkan siap menawarkan 28 juta euro untuk mendatangkan winger Olympique Marseille, Luis Enrique, dengan rincian 24 juta euro sebagai biaya transfer awal dan 4 juta euro dalam bentuk bonus. Enrique yang dianggap sebagai target utama untuk mengisi posisi cadangan Denzel Dumfries di sayap kanan menarik perhatian klub-klub besar Eropa termasuk Bayern Munich. Inter berharap tawaran mereka dapat mengalahkan pesaing dan segera menyelesaikan kesepakatan dengan Marseille. Selain itu, Inter juga menjadikan Jonathan David, striker asal Kanada, sebagai target utama untuk memperkuat lini serang. Kontrak David dengan Lille akan berakhir musim ini, namun tuntutan finansialnya cukup tinggi, termasuk gaji 10 juta euro per musim, bonus tanda tangan 15 juta euro, dan komisi agen 10 juta euro. Inter hanya bersedia menawarkan setengah dari permintaan tersebut dengan kontrak senilai 5 juta euro per musim. Inter menegaskan mereka memiliki proyek serius dan ambisius, tetapi siap menunggu jika David menerima tawaran dari klub lain. Beberapa klub Liga Inggris dan Juventus juga tertarik, namun mereka tidak menawarkan jaminan kompetitif yang sama dengan Inter. Napoli menghadapi resiko pengurangan poin dalam perburuan gelar Serie A karena penyelidikan keuntungan modal terkait transaksi transfer. Jaksa Asosiasi Sepak Bola Italia menyelidiki dugaan manipulasi dalam transfer pemain, termasuk Amadou Diawara, Kostas Manolas, dan Victor Osimhen. Jika FA Italia menemukan bukti baru, persidangan dapat dibuka kembali. Jika Napoli terbukti bersalah, mereka bisa dikenai denda atau hukuman lebih serius, termasuk pengurangan poin. Jika putusan dijatuhkan sebelum akhir Juni, pengurangan poin akan berlaku untuk musim ini yang dapat mempengaruhi posisi Napoli yang tertinggal 3 poin dari Inter Milan di puncak klasemen.